Bisa dengar suaranya Miss? Silakan bisa open kamera. Oke, terima kasih sudah respon. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini ada 17 partisipan ya. Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Miss minta Yesaya berdoa, ya, pimpin kita berdoa. Apakah terdengar, Mas? Terdengar, ya, silakan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran seni budaya. Tuhan, Kau berkati Miss yang akan mengajar kami dan berkati kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih ya saya sudah memimpin kita berdoa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Miss absen dulu sebentar ya. Adeline Casey. Hadir, Miss. Oke, Aileen Delanda. Aileen. Belum ada ya. Beatrice. Beatrice. Beatrice, apakah di situ? Beatrice. Halo Beatrice. Beatrice dengar suaranya Miss? Beatrice di situ? Belum ada respon ya. Darmianto Yufri. Hadir, Mister. Hadir, Miss. Oke. Davinia. Oke, Davinia. Dewa Ayu. Hadir, Miss. Oke. Dewa Putu Aditya. Hadir, Miss. Oke. Erik Valentino. Hadir, Miss. Evan. Hadir, Miss. Fiona. Hadir, Miss. Graciela. Hadir, Miss. Yehuda. Yehuda Eliezer. Belum ada. Yosefina. Hadir, Miss. Oke. Kathleen. Halo Kathleen. Oke. Leora. Hadir, Miss. Ya, oke. Made Grisha. Hadir, Miss. Oke. Mark Hendrik. Hadir. Oke. Monica Victoria. Hadir, Miss. Oke. Natania. Hadir, Miss. Oke. Yesaya. Hadir, Miss. Oke. Oh, tadi Beatrice ternyata ini ya. Keluar dari Zoom ya tadi ya. Mungkin sinyal ya. Oke. Tidak apa-apa. Oke, baik. Ya. Baik anak-anak. Hari ini kita masuk di bab baru yaitu bab berikutnya. Tapi di bab berikutnya kalau di buku kalian yang sudah kalian bawa ke rumah ya, itu bukan bab 4 ya, karena bab 4 itu nanti masuk di semester 2. Itu adalah materi alat musik itu di semester 2. Jadi sekarang silakan kalian buka bukunya di bab 11 ya, bab 11. Di bab 11. Jadi materi kita tentang vokal semua ya. Untuk yang di semester 1. Semester 2 baru tentang nanti tentang alat musik. Oke, sambil misalkan share screen dari sini ya. Misalkan share screen untuk materinya.
Ya, kebetulan kalau lagu daerah yang banyak ada itu adalah video-video yang dalam bentuk vokal grup. Oke, ini ya, bab 11. Menyanyikan lagu tradisional, ya. Menyanyi lagu tradisional dengan teknik dan gaya yang sesuai. Gaya menyanyi lagu tradisional secara unisono, teknik menyanyi lagu tradisional secara unisono atau unison, dan menyanyi lagu tradisional. Jadi setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu tradisional, kemudian mengidentifikasi gaya bernyanyi lagu tradisional, membandingkan teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional, kemudian menyanyikan lagu tradisional, mengomunikasikan keunikan dalam bernyanyi lagu tradisional. Oke, kalian perhatikan di sini, setiap suku ini memiliki lagu yang berbahasa ibu, yaitu menggunakan bahasa masing-masing daerah tersebut, ya. Nah, menyanyikan lagu daerah ini biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Jadi kalau lagu-lagunya tradisional diiringi musiknya musik tradisional juga, ya. Nah, Indonesia sendiri di sini musik-musik tradisionalnya itu juga mendapat pengaruh dari berbagai negara, ya. Ada dari India, Cina, Portugis, kemudian ada negara-negara lain juga, ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada akordeon, ya. Kemudian ada beberapa alat musik lain yang memang di situ sebenarnya pengaruh dari budaya lain. Nah, beberapa lagu daerah di sini kebanyakan karya-karya seni musik atau disebut dengan karawitan, ya. Jadi kalau grup dalam musik tradisional itu disebut karawitan, ya. Kalau musik modern kan band. Ada lagi kalau yang lebih besar dan alat musik yang klasik itu adalah orkestra, ya. Nah, ini kalau musik tradisional ini disebut dengan karawitan. Jadi karawitan ini semacam orkestra tetapi menggunakan alat musik tradisional, ya. Nah, di sini yang dimainkan adalah berbagai ansambel gamelan, ya. Dan ini pertunjukan bersifat tradisional, ya. Nah, untuk komposisi karawitan yang dimainkan itu ada beberapa gaya. Ada beberapa gaya, dari masing-masing daerah ada beberapa gaya. Kita pelajari satu contoh dari karawitan Betawi, ya. Untuk Betawi, gaya dalam karawitan Betawi ini, ya, dalam gambang kromong itu disebut liau, ya. Ini sangat lazim pada periode tertentu dan wilayah tertentu. Untuk komposisi karawitan itu dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lain, ya. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Nah, gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan beberapa kondisi. Jadi begini anak-anak, setiap daerah itu punya lagu daerah masing-masing, punya musik daerah masing-masing. Dan di sini gaya setiap daerah ini berbeda dan mereka memiliki ciri khas atau karakteristik, ya. Nah, dari gaya yang berbeda-beda, ya, ini akan menghasilkan beberapa kondisi. Yang pertama, gaya lokal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya.
pada isu globalisasi disebut sebagai entitas lokal jenius. Jadi yang istilah ini tidak usah dipikirkan. Intinya ketika kita belajar gaya lokal, ya berarti gaya lokal ini merupakan karakteristik cara menyanyikan lagu daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda. Ya, jadi kalau gaya lokal ini setiap daerah memiliki gaya atau ciri khas yang berbeda. Jadi dilihat dari daerahnya. Kalau gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Nah, kalau gaya individual ini adalah lagu daerah dilihat dari pencipta lagunya. Jadi di sini ada gaya individual, gaya dari sang pencipta lagunya. Sehingga menghasilkan satu ciri khas yang berbeda, tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu. Kemudian gaya periodikal. Gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Gaya periodikal ini maksudnya gini, setiap zaman itu berbeda ya anak-anak ya. Jadi setiap zaman yang berbeda ini, kalau saat itu menghasilkan sebuah karya lagu, itu pasti juga akan berbeda. Misalnya, pada zaman penjajahan Belanda, itu Indonesia sudah punya lagu daerah. Nah, lagu-lagu yang dinyanyikan saat itu pasti akan berbeda dengan lagu-lagu yang diciptakan setelah kemerdekaan. Ya, mungkin setelah kemerdekaan lebih banyak adalah lagu-lagu yang riang, lagu anak-anak, lagu-lagu yang dinyanyikan dengan penuh semangat, ya seperti itu. Jadi gaya periodikal ini adalah perbedaan zaman yang mempengaruhi sebuah lagu daerah, ya. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya, pada berbagai karya musik Betawi, diantaranya dalam gambang kromong lagu sayur dengan lagu fobin, atau dalam keroncong tugu atau keroncong asli, langgam dan stambul. Dalam karawitan Betawi, gaya atau musikal style itu dikenal dengan istilah liau. Jadi, seiring berkembangnya zaman, istilah-istilah ini juga akan berkembang. Kemudian, lagu-lagu yang dibuat itu akan menciptakan gaya tersendiri. Ya, mungkin di sini ada beberapa istilah yang tidak familiar buat kita. Karena memang mungkin saat ini kesenian tersebut sudah jarang untuk ditampilkan, ya. Kalau kalian tahu mungkin seperti di bab sebelumnya ya, kita bicara tentang pesinden, sinden, ya. Itu juga zaman sekarang sudah jarang, ya, dan sudah mengalami beberapa perubahan. Mungkin yang awalnya menggunakan gamelan, ya, benar-benar itu gamelan full. Mungkin sekarang sudah dicampur dengan beberapa alat musik modern. Ya, kalau kalian ingin lihat kesenian tradisional yang masih ada, ya, kalau di Bali memang sangat dilestarikan ya untuk kebudayaan tradisional ini. Mungkin kalau di Jawa, kalian pernah study tour atau mungkin pernah pergi bersama orang tua kalian ke Candi Prambanan, ya. Di sana biasanya di saat-saat tertentu akan mengadakan pagelaran sendratari, ya, sendratari. Nah, disitulah kalian bisa melihat kesenian-kesenian tradisional, ya. Oke. Nah, pada pertunjukan lagu daerah itu sering dibawakan oleh seorang penyanyi, ya. Penyanyi lagu daerah yang diiringi musik tradisional Jawa disebut dengan sinden, demikian juga di Sunda dan juga Bali
Di daerah Sumatera Utara ini sering disebut dengan perkolong-kolong. Di Kalimantan disebut dengan madihin, yaitu menyanyikan pantun-pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Ya. Jadi mereka menyanyikan, jadi pantun yang dinyanyikan, bukan dibacakan tetapi dinyanyikan. Nah, setiap daerah ini memiliki nama tersendiri bagi seorang penyanyi yang diiringi dengan orkestra musik tradisional. Ya. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas tersendiri. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Untuk menyanyikan lagu daerah, ada yang dilakukan secara sendiri, ada yang dilakukan berkelompok ya. Termasuk untuk madihin ini, menyanyikan pantun seorang diri, sekaligus sebagai pemusiknya. Jadi bernyanyi sendiri, main musik sendiri. Ya. Nah, kalau sinden ini mungkin dulunya itu adalah penyanyi solo juga. Tetapi dengan berkembangnya zaman, ini dilakukan secara berkelompok. Tetapi tetap bisa dilakukan sendiri juga. Ya. Jadi mereka menyanyi dalam satu suara atau sering disebut dengan menyanyi secara unison. Jadi tetap nyanyinya berkelompok tetapi satu suara. Nah, kalau dalam masyarakat ya, biasanya lagu-lagu ini dinyanyikan pada saat upacara tertentu. Ya. Jadi biasanya kalau lagu-lagu daerah itu ya, saat pernikahan, kelahiran, kematian atau juga permainan. Ada lagu-lagu yang berisi nasihat atau sanjungan terhadap makhluk sesama. Ya. Biasanya kalau para ibu ya ketika menidurkan anaknya itu menggunakan lagu juga. Dan itu tidak jarang mereka menggunakan lagu daerah. Ya. Ini sering lihat ya. Jadi seperti itu untuk menidurkan seorang anak menggunakan lagu. Dan bahkan lagu daerah yang digunakan, ya. Nah, ini membuktikan bahwa menyanyi baik secara unisono maupun perseorangan itu dilakukan di seluruh masyarakat di Indonesia, ya. Nah, untuk lagu daerah sendiri ya, karena ini menggunakan bahasa daerah, ini tentu saja merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Ya, kalau kalian tahu lagu-lagu daerah, terutama lagu-lagu daerah zaman dulu ya, itu banyak sekali yang berupa nasihat. Itu yang dinyanyikan, ya. Nasihat yang disampaikan melalui lagu itu lebih bermakna dan biasanya bisa diterima, ya, karena lagu itu orang akan menyanyikan berulang-ulang, ya. Berbeda dengan nasihat yang langsung disampaikan dalam bentuk percakapan. Tapi kalau lagu itu bisa dinyanyikan kembali. Kalau dalam percakapan mungkin hanya saat itu saja, ya. Itu. Jadi nasihat yang disampaikan melalui lagu itu biasanya lebih bermakna dan mudah diterima, dapat diterima. Oke, di buku kalian di sini ada beberapa contoh lagu daerah, ya. Kalian bisa pelajari lagu daerah, judul lagu daerah dan asalnya ya. Di sini ada beberapa yang ada di buku kalian. Ada Mainang, kemudian ada Ilir-Ilir. Nah, Ilir-Ilir ini juga banyak petuahnya ya, anak-anak ya. Memang punya sejarah sendiri ya. Kemudian ada Jali-Jali ya. Ada Sinom ya. Itu. Di Bali juga ada lagu Sinom ya. Nah, ini. Tapi kalian juga harus ini ya, harus hati-hati ketika kalian menyanyikan lagu. Kalian harus tahu isinya.
Ada beberapa juga yang disebut lagu itu adalah lagu yang mengandung kekuatan mistis. Tapi memang itu tergantung dari kata-katanya, tergantung dari cara menyanyinya, niatnya ketika bernyanyi ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Miss sudah upload materi di LMS Tunas Daud kalian ya. Salah satunya adalah lagu daerah dan asalnya. Miss akan share screen ya. Ini lagu daerah dan asalnya. Nah, untuk lagu daerah dan asalnya ini silahkan kalian baca-baca, kan pelajari ya. Ini Miss ambil dari lagu-lagu daerah yang paling sering dinyanyikan ya. Nah, kalian lihat yang bagian kuning. Yang bagian kuning ini yang paling sering kalian bisa lihat di beberapa buku lagu. Sudah kelihatan ya? Bungong Jaumpa, ini dari Aceh. Kemudian kalau dari Bali ada banyak. Macepet-cepetan, Mejangeran, Meong-meong, Musa Ase, Putri Cening Ayu, Tari Bali, Ratu Anom, ya. Dan dalam lomba juga ini paling sering ya, Putri Cening Ayu dan Ratu Anom. Ini sering digunakan dalam lomba. Oke, Miss bacakan yang ada bagian kuning-kuning aja ya, ada tandanya nih. Nah, Yamko Rambe Yamko dari Irian Jaya. Kemudian dari Jakarta ada Jali-Jali, Keroncong Kemayoran, Kicir-kicir, Lenggang Kangkung, kemudian ondel-ondel ya. Ada banyak sekali sebenarnya ya, nih anak-anak. Kalau Miss bacakan semua ada ratusan. Nah, ini beberapa saja. Untuk dari Jambi ada Incit-incit semut, Selendang mayang, Timang-timang anakku sayang ya. Ini masih banyak lagi. Kemudian dari Jawa Barat, Bubui Bulan, Cincang Keling, Es Lilin, Manuk Dadali, ya, Pileu Lauyan, kemudian Tokecang, ya. Kemudian dari Jawa Tengah ada Bapak Pucung, Cuplak-cuplak Suweng, Gundul Pacul, Ler Ilir, Jamuran, Jaranan, Padang Wulan, Gambang Suling, ya. Oh, masih banyak lagi. Ande-ande lumut, Dondong Opo Salak, Yen ing tawang ono lintang ya. Kalau yang ini sudah lebih baru ya. Kemudian Jawa Timur ada Rek Ayo Rek. Dari Madura ada Tanduk Majeng. Dari Kalimantan Selatan. Nah, ini ada Ampar-ampar Pisang, ada Paris Barantai. Banyak sekali ya sebenarnya kalau dibacakan ya Kalimantan Selatan. Ada Lancang Kuning. Kemudian dari Maluku ada Ayo Mama, Buka Pintu, Burung Kakatua, Burung Tantina, Goro-gorone ya. Ini yang paling sering dinyanyikan. Ada lagi Naik-naik ke puncak gunung. Ternyata Naik-naik ke puncak gunung ini lagu daerah ya. Dari Maluku. Nona manis siapa yang punya? Ini dari Maluku. Rasa sayange, Maluku. Sarinande, Maluku. Ada banyak sekali dari Maluku. Toki Tifa, waktu hujan sore-sore, ya. Wah, banyak sekali. Kemudian dari Nusa Tenggara Timur, Anak Kambing Saya. Ternyata ini lagu daerah ya, Anak Kambing Saya. Boleh Lebo, kemudian Desaku. Ini dari Nusa Tenggara Timur. Lagunya bagus-bagus. Kemudian ada Potong Bebek Angsa, Flova Mora, ya, Boleh Lebo ya, sudah ya tadi Boleh Lebo. Kemudian Sajojo dari Papua, Yamko Rambe Yamko. Dari Riau ada Soleram. Sulawesi Selatan ada Pakarena. Sulawesi Utara ada Oinani Keke dan Sipatokaan. Sumatera Barat ada Ayam dan Lapeh. Kampuang Nanjau di Mato, kemudian ada Mainang.
Kemudian ada pisau surit, siku lempong, sik-sik si batu manikam, sinanggar tulo. Kemudian Yogyakarta ada suwe ora jamu, TKT di panah, mentok-mentok, caping gunung, walang kekek, getuk, ya. Ada banyak sekali ya. Nah, anak ini kalau dibaca semua ada 400-an ya. Oke, untuk lagu daerah, kalian tidak perlu catat, itu materinya Miss sudah upload di LMS, silahkan kalian bisa download. Ya. Oke, di sini, oh tenang sekali ya. Siapa yang bisa nyanyi lagu daerah? Berapa orang yang tahu lagu-lagu daerah tersebut? Ada yang tahu? Atau ada yang tidak tahu sama sekali? Oke, nggak ada respon? Semua masih ada di depan Zoom? Oke, terima kasih untuk responnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau sharing? Oke, ini ada yang chat Miss, tidak ada yang ditanyakan. Oke, baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan Miss yang bertanya ya. Oke, sekarang Miss yang bertanya, silakan kalian kerjakan ya. Berapa orang sudah ketemu? Di situ ada kolom kuning. Ya, ada kolom kuning atau Miss share screen di sini, silakan bisa screenshot. Ada 2 soal. Ada 2 soal. Nah, di sini soal dari buku ya. Ini nomor 2, kalau nomor 1 kan kalian bisa langsung ingat ya. Yang nomor 2 ini prinsip-prinsip menyanyikan lagu daerah. Nah, ini kalian harus baca dari beberapa sumber, kalian juga harus baca dari buku yang ada di sini, kalian simpulkan ya. Jadi kalian bisa menjawab di situ. Nah, silakan kalian bisa jawab langsung di bagian chat. Langsung di chat-nya ya. Miss tulis di sini, Miss kopikan di bagian chat for everyone. Ya, bisa dilihat ya. Oke, Miss stop share ya. Oke. Nah, Miss sudah tulis di bagian chat for everyone. Silahkan bisa kalian kerjakan. Langsung tulis di bagian chat. Miss akan langsung catat untuk nama yang sudah mengirim dan Miss langsung cek. Miss langsung berikan nilainya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak silakan Miss tunggu, kalian bisa mengerjakan waktunya 25 menit. Oke, anak-anak sudah 15 siswa yang mengirimkan jawaban. Ini masih ada yang belum. Oke, di sini oke, anak-anak waktunya mungkin tidak panjang lagi. Ini ada yang sudah mengirimkan lagi. Oke, sambil Miss catat ya yang sudah mengirimkan yang baru. Yang baru mengirimkan. Oke, Miss bahas sedikit untuk di bagian PTS ya kemarin. Untuk beberapa yang sudah mengirimkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar, itu Miss bisa langsung tunjukkan misalnya di sana benar atau di mana ada salahnya, kemudian perbaikannya seperti apa.
Miss bisa tuliskan. Tapi untuk yang kalian kirimkan dalam bentuk Word, ya, di situ mungkin Miss hanya tunjukkan di bagian komentar, ya. Tapi untuk penilaiannya begini anak-anak, di situ ada 5 soal. Artinya satu soal maksimal nilainya adalah 20. Kalau kalian diminta menjelaskan tetapi hanya disebutkan, berarti itu hanya setengah dari nilai yang seharusnya. Nilainya hanya 10. Ya. Tapi kalau salah sama sekali, Miss masih memberikan nilai setengah. Ya. Oke. Jadi untuk penilaiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak menjawab, ada yang tidak menjawab, itu sangat fatal. Itu nilainya 0 kalau tidak menjawab sama sekali. Kalau menjawab, walaupun salah, tetap ada nilai setengah. Ya, kalau betul dalam satu soal, nilainya adalah 20. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita selesai, ya, kita akan berdoa dulu. Miss minta salah satu berdoa. Angel, boleh berdoa, Angel. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhirnya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran kami, kiranya Kau memberkati kami supaya bisa dapat belajar dengan baik. Kiranya Kau memberkati untuk Miss Endah yang akan melanjutkan aktivitas mengajarnya, kiranya Kau memberkati Miss Endah supaya dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Angel sudah menutup dengan doa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8B. Sekali lagi Mister ucapkan halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8B. Mister berharap kalian bisa mendengar suara Mister dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini, Mister mendapatkan kesempatan untuk dapat mendampingi kalian karena sesuai dengan informasi yang Mister sampaikan kemarin, ya berkaitan pada hari ini kalian mengikuti penilaian harian di mata pelajaran matematika yang diajarkan oleh Mister Agus. Jadi untuk penilaian harian sudah ada di LMS berkaitan dengan apa yang Mister sampaikan kemarin, yaitu persamaan garis lurus. Ya, jadi tolong diperhatikan di sana, kalian bisa kerjakan dengan baik dan tolong dapat menghargai waktu yang ada dan ini bisa dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ya, jadi kalian bisa langsung kerjakan dan Mister yang mendampingi kalian saat ini. Ya, seperti itu. Tentunya Mistermu sudah pernah mengajarkan hal tersebut, tentunya tidak mengalami kesulitan ketika kalian mengerjakan penilaian harian. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Inggih, alit-alite sinamian, rahajeng semeng. Baik anak-anak semuanya di kelas 8B, selamat pagi. Ya, berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 ya. Punapi gatra alit-alite sinamian. Dumugi rahayu rahajeng kena sareng sami ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Ya, silahkan yang belum diaktifkan kamera terlebih dahulu. Jadi kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Baik, kita buka dalam doa ya agar pembelajaran hari ini berlangsung lancar, anak-anak juga diberkati agar bisa memahami materi yang Miss sampaikan. Jadi untuk itu Miss minta tolong kepada
Ya. Kepada Graciela. Halo Graciela. Halo. Ya, Graciela minta tolong pimpin doa, Nak ya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran Bali. Berkati supaya kami bisa mendengarkan Yesaya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik. Terima kasih Graciela. Miss langsung melakukan presensi ya. Miss mulai dari nama yang pertama, Edeline Casey. Aileen Delanda. Aileen, ada Aileen? Baik. Tidak tergabung ya. Beatrice Estelle. Halo Beatrice. Hadir, Miss. Elias. Nggih, Miss yang hadir. Davinia Simfoni. Sekali lagi Davinia. Hadir, Miss. Dewa Ayu Putu Gaudia. Nggih, yang hadir, Miss. Dewa Putu Aditya. Nggih, Miss, yang hadir. Eric Valentino. Yang hadir, Miss. Evan Wibisono. Miss, yang hadir. Fiona Amadea. Nggih, Miss, yang hadir. Graciela Aurelia. Nggih, Miss, yang hadir. Yuda. Nggih, Miss, yang hadir. Josefina. Liora. Nggih, Miss, yang hadir. Kathleen Olivia. Nggih, Miss, yang hadir. Leora Levana. Nggih, Miss, yang hadir. Made Krisya. Hadir, Miss. Mark Hendrik. Sekali lagi, Mark Hendrik. Halo Mark. Monica Victoria. Natania Angelica. Nggih, Miss, yang hadir. Yesaya Cornelius. Nggih, Miss, yang hadir. Baik, anak-anak, dari jumlah siswa 20 orang itu yang memang tidak tergabung atas nama Aileen dan juga Monica Victoria. Ya, baik, ini temannya memang dari awal tidak tergabung. Maksudnya di pembelajaran tadi ada yang memperhatikan tidak? Mereka gabung atau memang dari awal tidak gabung? Ada yang memperhatikan? Tolong berikan informasi, salah seorang bisa diaktifkan mikrofon. Ya, oke, baik. Kurang memperhatikan ya. Baik-baik. Mungkin nanti Miss langsung konfirmasi kepada wali kelas. Kemudian lagi sekali Miss panggil Mark Hendrik. Halo Mark. Mark Hendrik. Baik, ini namanya saja yang tergabung tetapi tidak ada tanggapan ini ya. Mark Hendrik. Ya, baik, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan tanggapan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang tata ejaan Bali Latin. Jadi untuk itu silakan anak-anak buka kembali modul. Ya, silakan anak-anak buka kembali modul. Miss juga akan share di screen anak-anak. Ya, jadi ini silakan.
Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang tata cara penulisan pidato bahasa Bali yang baik dan benar. Ya, jadi dalam konteks ini khusus dalam konteks ejaan Bali Latin itu ya. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang isi pidato perpisahan yang beberapa kata-katanya itu ditulis kurang tepat ya. Jadi di situ anak-anak belajar memperbaiki, mecekin sasuratan, memperbaiki penulisan kata-kata yang salah, baik itu dari segi penulisan huruf kapital maupun penulisan kata baku dan tidak baku, kata-kata yang ditentukan ya. Itu sudah kita bahas. Ini dia. Kemudian kita juga belajar memperbaiki alus krune. Jadi kata-kata yang dirasa kurang halus penulisannya dalam pidato perpisahan di atas ya, dalam pidato perpisahan tersebut itu kita perbaiki menjadi kata-kata yang nilai rasanya lebih halus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sor singgih base, ya, tentang tinggi rendahnya tingkatan bahasa dalam bahasa Bali. Ya, jadi ini materinya melalui dialog, melalui percakapan dua orang dari soroh atau wangse atau garis keturunan yang berbeda. Ya, yang satu bernama Made Dharma, ya, yang satu bernama Made Dharma. Jadi Made Dharma itu dari soroh atau wangse atau garis keturunan orang Jabe. Ya, orang Jabe. Jadi jika namanya Imade, Iketut, Iputu, Igede, Niluh Rai, Niwayan, ya, itu dengan identitas nama seperti itu bisa dipastikan orang tersebut berasal dari wangse atau soroh Jabe. Ya, nah kemudian Made Dharma dari wangse Jabe ini bercakap-cakap dengan Ide Ayu. Ide Ayu ini dari soroh atau wangse Triwangse, yaitu dari soroh Brahmana. Jadi dalam tata kemasyarakatan masyarakat Bali itu dikenal dengan ada soroh atau wangse triwangse. Jadi di Bali yang paling tinggi soroh atau wangsenya itu adalah dari golongan Brahmana namanya. Jadi namanya yang dari golongan Brahmana itu adalah Ide Ayu untuk yang perempuan, kemudian Ide Bagus untuk yang laki-laki. Itu. Kemudian soroh triwangse yang lain itu juga ada disebut dengan Anak Agung. Kemudian Gusti Agung, Idewe, ya, Idewe. Kemudian kalau perempuannya namanya Desa. Kemudian ada juga Cokorde, itu ya. Jadi itu pembagian dari Triwangse. Nah, di sini ketika dua orang bercakap-cakap memiliki soroh atau wangse yang berbeda, jadi pilihan kata-kata dalam percakapan yang mereka ucapkan itu juga berbeda-beda. Pemilihan kata-kata bahasa Bali yang digunakan itu berbeda. Ya, nah jadi di sini Made Dharma ketika berbicara dengan Ide Ayu, dia disebut dengan istilah matur. Itu. Sedangkan Ide Ayu ketika berbicara dengan wangse Jabe itu disebut dengan istilah mebaos. Dalam bahasa Indonesia ini maknanya sama, matur, mebaos itu maknanya sama, yaitu berbicara. Tetapi penggunaannya dalam bahasa Bali itu berbeda. Tuh ya. Nah, sekarang coba kita bahas kembali sedikit ini ya, biar anak-anak mengingat kembali, kita mengingat kembali materi yang minggu lalu. Nah, jadi ini percakapan antara Made Dharma dengan Ide Ayu ya. Yang pertama, Ampura Ratu, telat tiang meriki. Ya, jadi maaf Ratu. Nah, Ratu ini ya, Ratu di sini dimaksudkan, Ratu ini berupa kata sapaan. Jadi penyebutan kata sapaan untuk orang yang dari soroh Brahmana, baik itu Ide Ayu ataupun Ide Bagus, itu biasa disapa dengan istilah atau sebutan Ratu.
Gitu. Maaf Ratu, telat titiang meriki, terlambat saya ke sini. Ya, kemudian Ide Ayu membalas nah de sing kengken. Iya de, tidak apa-apa. Jadi nah de sing kengken ini termasuk ke dalam bahasa Bali Andap. Bahasa Bali Andap adalah bahasa Bali yang nilai rasanya ya itu tidak terlalu halus tetapi juga tidak kasar. Jadi dia standar di tengah-tengah. Ya, jadi seluruh kata-kata yang diucapkan oleh Ide Ayu ini termasuk ke dalam bahasa Bali Andap. Itu. Mengapa dia menggunakan bahasa Bali Andap? Karena Ide Ayu ini berbicara dengan Soroh Wangsa yang lebih di bawahnya, lebih rendah dari dia. Tuh, makanya dia menggunakan bahasa Bali Andap. Tetapi si Made Dharma ini dia menggunakan bahasa Bali halus, namanya bahasa Bali halus singgih. Mengapa? Karena Made Dharma dari Soroh Wangsa Jabe, ya, dan dia berbicara dengan Soroh atau Wangsa yang lebih tinggi, yaitu si Ide Ayu. Itu ya, jadi berbeda nanti penggunaan pemilihan katanya. Kemudian dilanjut Made Dharma, sapunapi, durus makarya paper, bagaimana? Jadi membuat makalah, payu, ulituni yang ngantosang Made. Jadi dari tadi saya menunggu Made. Ratu sampun dua buku, Ratu sudah mempunyai buku, sube, yang sube meli dadwo. Sudah, saya sudah membeli 2. Titiang sampun taler muat buku asiki. Saya juga sudah membawa buku 1. Nah, togen tetelu genep sube. Ya, itu saja 3 sudah genap. Sudah lengkap. Ngiring wacan rian sarang-sarang, mari kita baca bersama-sama. Itu. Nah, deh jalan aja ke Mace Malu. Iya deh, mari kita baca terlebih dahulu. Itu ya. Jadi ada perbedaan penggunaan bahasa Bali yang disampaikan oleh Made Dharma dengan Ide Ayu. Itu tergantung dari soroh atau wangse ya. Jadi dengan siapa kita berbicara itu. Ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, nah ini nguji pangresep. Ada latihan soal, kurang lebih ini ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan isi percakapan ini. Yang berkaitan dengan isi percakapan Made Dharma dan juga Ide Ayu. Ya, jadi yang lebih dibahas di sini adalah tentang sorsinggih basenya. Nah, jadi silakan sekarang anak-anak kerjakan ya, yang latihan soal nomor 1 sampai 10 ini. Miss berikan waktu 10 menit untuk anak-anak menjawab. Nanti langsung kita bahas dalam bentuk tanya jawab. Ya, nanti sekaligus Miss ambil nilai perorangan melalui observasi. Jika jawabannya betul dapat nilai, jika jawabannya salah nilainya kosong. Itu Miss panggil secara acak. Paham anak-anak instruksinya? Bisa dipahami instruksi yang Miss berikan? Ya, baik. Jika sudah bisa dipahami, silakan anak-anak boleh langsung mulai mengerjakan. Sekali lagi waktunya 10 menit, soal 1 sampai 10 ya. Jadi nanti jika anak-anak ada yang kurang jelas pertanyaannya, ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya melalui kolom chat atau langsung diaktifkan mikrofon, silakan. Oh ya, ini anak-anak coba perhatikan soal yang nomor 4. Ya, perhatikan terlebih dahulu soal yang nomor 4. Jadi di situ yang dimaksud bukan Gusti Ayu, tetapi Ide Ayu. Ya, Ide Ayu wangsa napi. Ide Ayu termasuk dari wangsa soroh apa? Kemudian nomor 5 juga. Ngomong ring Gusti Ayu, bukan ngomong ring Ide Ayu. Nomor 6 juga. Ide Ayu ngomong ring Made Dharma. Ya, jadi Ide Ayu bukan Gusti Ayu ya. Soal nomor 4, 5 dan 6 Gusti Ayu itu diganti menjadi Ide Ayu sesuai dengan isi percakapan. Tuh. Baik, silakan mulai dikerjakan 10 menit ya.